kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimshi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia dan mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan banyak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipanggil, dikhususkan, dikuduskan untuk mengikuti Tuhan dengan tugas panggilan yang berikut: bersaksi ke dunia. Panggilan itu dilakukan oleh Tuhan dalam 2 bagian, yaitu panggilan umum. Panggilan ini berlaku kepada semua umat manusia, karena setiap manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maka setiap manusia memiliki tugas panggilan dan tanggung jawab iman untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, dimanapun dia hadir, sebagai wujud nyata dari kemuliaan Tuhan. Tetapi tentunya tidak semua manusia merespons dengan baik panggilan mulia yang dari Tuhan tersebut. Yang kemudian ada panggilan khusus. Untuk melaksanakan misi Allah, Tuhan Allah melakukan panggilan khusus kepada orang-orang yang dipilih khusus untuk tugas mulia yang dari Tuhan. Ada yang menjadi nabi, kemudian ada yang dipakai untuk menjadi palimba perang, menjadi hakim-hakim atas Israel. Misalnya Adam, Musa, Elia, dan nabi-nabi yang lain. Dalam panggilannya perlu kita perhatikan bahwa setiap orang yang dipanggil itu diperlengkapi oleh Allah, disertai kemudian dan selanjutnya dimenangkan dalam tugas dan misi tersebut. Dan dalam pemanggilan tersebut, Allah yang punya otoritas dan mengambil inisiatif untuk menjumpai dan memanggil tiap-tiap orang yang kemudian diutus melakukan tugas panggilan tersebut. Kita melihat misalnya, kita mulai dari Abram. Allah datang ke Mesopotamia, kemudian memanggil Abram dan kemudian menyuruhnya pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian demikianlah Tuhan juga datang kepada Musa, kepada Nabi Yehezkiel, kepada Nabi Yesaya, dan juga Jeremia, dan Elia juga, bahkan kepada Elisa di sini yang kemudian meneruskan tugas panggilan daripada Elia. Dan dalam pemanggilan itu, biasanya nabi-nabi, orang-orang khusus yang dipanggil itu diberikan penglihatan khusus yang istimewa,
Misalnya Yehezkiel melihat ada visi yang betul-betul dramatis, melihat satu patung yang sangat besar, yang terbuat dari emas, tembaga, dan besi. Tapi kemudian ada batu yang sangat besar terguling, maka kemudian patung besar itu rontok, menggambarkan runtuhnya 4 kekuatan besar pada waktu itu di masa-masa pada Yehezkiel untuk melayani Tuhan bersaksi. Demikian juga Yeremia ketika dia mau melakukan tugas panggilannya, dia melihat satu penglihatan yang besar, kerubin dan serafim yang mengambil kemudian bara api dan dimasukkan ke mulutnya, yaitu Tuhan memperlengkapi dia dengan firman Tuhan. Musa melihat semak duri terbakar. Kemudian sampai kepada pemanggilan Elisa di sini agak berbeda. Tuhan memanggil dia dengan mengutus Elia datang kepadanya dan melemparkan jubahnya sebagai satu syarat panggilan dan juga simbologi, yaitu regenerasi daripada tugas yang akan diberikan kepada Elisa. Dalam hal ini kita melihat ada proses pemuridan mempersiapkan Elisa melanjutkan tugas kesaksian dan pelayanannya tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun Allah yang memanggil, Allah yang memperlengkapi para hambanya itu untuk melakukan tugas panggilan, tetapi tantangan, hambatan, dan halangan bukan tidak ada. Bahaya selalu ada. Kita melihat Yeremia hampir dia menyerah dengan mengatakan, "Sudahlah Tuhan." Demikian juga Elia, ketika dia kemudian memperhadapkan dirinya dengan nabi-nabi palsu yang melawan dia, dan kemudian yang dipelihara oleh istana Raja Ahab dan Isabel pada waktu itu. Dalam pertandingan antara Elia dan dengan nabi-nabi palsu itu, di sana kita melihat bahwa nabi-nabi palsu itu sudah dikalahkan di bukit, dan di sana kita melihat bahwa mereka sudah dikalahkan. Tetapi sekali lagi mereka tidak pernah berhenti. Saudaraku yang terkasih, ketika mereka di sana selesai melakukan pertandingan, yaitu mempersembahkan korban bakaran, yaitu lembu, dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan apinya untuk membakar korban bakaran itu. Ketika nabi-nabi palsu berdoa, maka api tidak turun dari langit. Tetapi ketika Elia berdoa, maka korban bakaran itu terbakar habis sampai air yang mengelilinginya. Itu terjadi di Bukit Karmel. Setelah itu kemudian Elia membunuh kurang lebih 450 orang nabi palsu tersebut. Tetapi setelah nabi-nabi palsu itu mati dan Ahab menceritakan itu kepada Isabel, Isabel melakukan ancaman kepada Elia. Maka kemudian Elia merasa stres. Dia melarikan diri ke gurun, mengatakan, "Sudah cukuplah Tuhan, biarlah saya tidak sanggup lagi." Tetapi kemudian di sana Tuhan memberikan dia kekuatan yang baru, menyediakan roti, mengatakan, "Ambil, makanlah, dan kembali ke jalanmu lagi." Dan kemudian bangkitkan lagi yang menjadi raja orang Israel yang setia kepada Tuhan, yang menjadi penerus Elisa, supaya mereka juga melawan dan menghabiskan semua para penyembah Baal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, panggilan kepada Elia dan Elisa di sini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya bahwa panggilan yang diberikan Tuhan itu berlaku kepada kita semuanya. Tuhan yang datang memanggil kita, dan dalam memanggil itu Tuhan tidak memanggil orang yang luar biasa. Orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang biasa melakukan tugas panggilan yang luar biasa tersebut. Maka karena itu, kalau Tuhan memanggil kita, biarlah kita seperti Elisa mengatakan, permisi dari keluarga kita, membakar bajaknya, membakar lembu yang 12 itu, membagi-bagikan itu kepada orang lain. Artinya ada kesediaan, tidak terikat oleh pekerjaan, profesi, dan kesibukan. Tetapi aktivitas kesibukan dan lain sebagainya itu boleh kita bakar menjadi daupa yang harum bagi Tuhan. Artinya, jabatan yang diberikan Tuhan kepada saya
boleh saya pakai menjadi mesbah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tenaga kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya, boleh saya bakar itu menjadi dupa yang harum. Saya persembahkan kekuatan saya. Kegagahan dan kecantikan yang diberikan Tuhan kepada kita, boleh kita pakai itu menjadi persembahan dupa yang harum untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elisa. Karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya, maka biarlah kita meresponnya dengan mengikut Dia, walau penderitaan, persoalan ada di depan, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita untuk menghadapi semuanya, sehingga kita menjadi pemenang yang melakukan tugas panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik karena Tuhan memanggil kami, kuatkan kami, perlengkapi, melakukan tugas tanggung jawab panggilan iman kami di dalam hidup keseharian sampai Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.